Yang terhormat Dr. Richard dan keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita hoax yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada nih orang kan udah aku bilang guys, bener nggak apa yang saya sampaikan tempo hari? Dia kalau bukan karena suruhan orang, mungkin motivasi yang lain dan sebagainya, mungkin karena uang atau apapun itu ya, bicara tentang kebohongan itu adalah melanggar hukum, ya nggak sih? Nah, ini adalah postingan dari Dr. Richard. Itu bikin berita hoax kayak begitu, itu menyeramkan loh, itu fitnah loh, beneran deh. Makanya kan tempo hari saya pernah loh bahas nih, lihat nih yang video yang ini nih. Ini apa? Dan karena didampingi oleh Doktif. Nah, Doktif ini perannya apa ya? Aku bingung jadinya nih. Kok bisa sebegitunya gitu mengeluarkan saksi gitu dengan didampingi oleh Doktif? Mungkin ini saksi berkuar-kuar seperti ini, dia begitu pedenya, ya kita nggak tahu ya benar-benar ada latar belakangnya apa nih, kok bisa sampai dia bersaksi gitu dalam hal latar belakangnya DRL nih gitu loh. Nah, secara psikologis nih, karena kalau orang berani speak up itu tandanya ada sesuatu di dalam diri dia secara psikologis ya, tidak terpuaskan dan ada juga merasa, mohon maaf, dendam pribadi, seperti itu ya guys. Atau ada tendensi pemberian uang atau apapun lah itu, atau iming-iming uang dan sebagainya. Nah gitu ya guys. Nah coba kalian cek lagi ya video saya itu, benar kan kata saya gitu loh. Analisa saya insya Allah nggak pernah meleset lah gitu loh. Namun gini loh guys, aduh, saya nggak tahu ya terlepas ini benar atau tidak, tapi yang jelas dia kan sedang di kantor polisi tuh, siapa sih namanya guys, dia nggak tahu lah siapa namanya ya. Yang jelas tempo hari dia didampingi oleh Doktif dengan memberikan satu statement yang mengarah dengan menjelekkan Dr. Richard gitu loh. Aduh, nggak tahu lah. Speechless ya, orang tuh segala sesuatu menghalalkan segala cara gitu loh, hanya karena ego, hanya karena kemarahan, dendam barangkali, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh hati yang dingin dan sebagainya guys. Maka sesuatu yang ada di dalam pikiran dia, dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang di-create oleh pribadi masing-masing ya, dengan maksud barangkali untuk memuaskan hati dan perasaannya. Saya nggak tahu lah tujuannya apa guys. Speechless saya, apalagi ini di dunia sosial media ya. Mungkin juga bisa persaingan bisnis, juga mungkin karena ada sesuatu ketidaksinkronan antara hati dan pikiran dia gitu lah. Atau banyaklah hal-hal yang bisa saja orang menjadi marah dan murka gitu loh. Bisa marah terpendam, bisa marah juga dengan cara meletup-letup guys. Atau bisa juga marah dengan meng-create dalam tanda kutip, bisa juga mencari-cari kesalahan orang dengan menghalalkan segala cara ya, caranya seperti ini gitu. Aduh, benar loh, serem saya. Kok makin hari ini dunia ini makin seperti ini ya guys gitu. Nggak punya etika, nggak punya attitude, nggak punya pengendalian emosi, tidak ada kedamaian dalam hati, apa sih gitu loh. Mereka tuh kalau saya lihat kan sudah pada kaya ya guys, bisnisnya bagus, semuanya bagus, apalagi yang dicari. Sudahlah, kita syukuri nikmat Tuhan yang diberikan. Kita juga gak usah terlalu diambil hati gitu loh guys, karena kalau kita terus memendam perasaan yang akhirnya menjadi kemarahan, ya apapun kita lakukan guys gitu. Mohon ya kalian nggak boleh seperti itu. Kalau kita marah ya udah, kita kendalikan emosi kita, nggak usah ada lagi kebencian, kedengkian sampai akhirnya membuat berita-berita bohong dan sebagainya. Aduh, pokoknya saya minta orang-orang yang seperti ini tolong diteruskan aja, jangan dikasih ampun. Kalau menurut saya ini kebiasaan, biarkan dia ya 3 bulan lah di penjara, nggak masalah, untuk efek jerah buat dia. Oke? Meng-create sesuatu kebohongan itu fatal akibatnya, maka hukum bisa berjalan. Hukum di negara kita tetap harus ditegakkan, baik juga sanksi sosial, karena sanksi sosial dan psikologi membuat efek yang paling fatal buat Anda. Salam Dita Gading.